Yang pertama tentang patologi sosial, tentang pengertian ya. Pengertian ini kita masukkan ya. Baik, untuk pengertian itu sendiri itu secara bahasa patologi itu terdiri dari kata patos dan logos. Patosnya sendiri yang berarti penyakit, logos ya berarti ilmu. Jadi secara harfiah itu berarti ilmu yang mempelajari penyakit yang terdapat pada masyarakat, dalam hal ini yang berdampak pada negatif pada individu atau kelompok dalam masyarakat. Dan menurut beberapa pendapat Berlin, Kartini Kartono mengatakan patologi sosial itu meliputi segala tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun dan bertetangga. Kemudian menurut Sigmund Freud, patologi sosial itu diartikan sebagai perilaku yang menyimpang yang ditandai dengan adanya pola kepribadian yang tidak tepat, ketidaksadaran antara komponen kepribadian ego dan super ego. Jadi keseimbangan antara super ego dan ego itu menjadi terganggu, mengalami konflik. Jadi secara pengertiannya patologi sosial itu lebih diartikan sebagai penyakit sosial. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup patologi sosial itu meliputi masalah sosial, disorganisasi sosial, maladjustment dan abnormal. Masalah sosial sendiri diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang timbul ketika berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat muncul seperti nilai, moral, peran sosial, dan harapan sosial yang saling bertentangan atau menyalahi. Contoh masalah antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan ketidakadilan sosial. Permasalahan selanjutnya adalah disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial itu adalah suatu proses memulai memerosotnya nilai-nilai, norma-norma yang dan struktur-struktur sosial yang sudah mapan mulai merosot gitu. Jadi gangguan ini terjadi karena perubahan cepat dari masyarakat, seperti perubahan ekonomi atau teknologi yang tidak diimbangi dengan adaptasi norma atau adaptasi sosial yang tepat ya. Kemudian ada maladjustment. Maladjustment ini adalah ketidakmampuan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk beradaptasi secara efektif. Setelah kita tidak bisa beradaptasi secara efektif, itu mengakibatkan kesenjangan dalam lingkungan baru. Jadi contohnya itu seperti halnya generasi muda yang tidak mau beradaptasi dengan nilai-nilai tradisional. Orang atau individu yang merasa terisolasi. Jadi individu maladjustment itu lebih kepada yang bodoh amat terhadap suatu kemerosotan. Kemudian setelah ada bodoh amat terhadap kemerosotan, maka muncul abnormal. Abnormal itu sendiri adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan harapan sosial dalam penyimpangan sosial. Kemudian ada manfaat. Manfaat sendiri itu untuk mengetahui masalah sosial pada masyarakat dan tujuannya itu untuk agar dapat ditangani dan lebih efektif. Nah, manfaatnya yang kedua adalah dapat membuat kesetaraan pada masyarakat karena masyarakat berkurangnya masalah sosial. Jadi manfaatnya itu kita lebih terbuka terhadap masalah, open minded terhadap suatu masalah, dan manfaat tujuannya itu bisa mengetahui masalah sosial yang masyarakat yang dapat ditangani, dan manfaatnya itu kita dapat efektif dalam menangani masalah sosial seperti itu. Kemudian ada konsep patologi sosial. Jadi konsep dari patologi sosial itu meliputi dua hal, yaitu tentang deviasi sosial, tentang ini aja, kesenjangan ekonomi dan sosial berupa sosial cepat
dan terakhir ada kerusakan moral dan nilai. Jadi konsepnya itu ada kesenjangan sosial ekonomi dan perubahan sosial dan kerusakan moral. Nah, kesenjangan itu terjadi karena tidak ada kesetaraan. Jadi stabilitas antara faktor yang dipengaruhi itu menjadi tumpang tindih karena didukung oleh faktor-faktor yang lain yang mendominasi, seperti halnya banyaknya sumber daya kekayaan, sedangkan menjadi akar dari banyaknya masalah sosial, kemiskinan dan kejahatan dan konflik sosial. Kedua, ada perubahan sosial cepat. Instannya atau semakin lesatnya suatu teknologi sosial mengakibatkan timbulnya urbanisasi dan modernisasi dan globalisasi. Jadi urbanisasi, dan globalisasi muncul karena adanya melesatnya suatu perkembangan dalam teknologi ataupun sosial, dan perkembangan itu tidak didukung dengan adanya tadi, yaitu adaptasi sosial. Jadi adaptasi sosial itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan sosial yang cepat. Nah, terakhir ada kerusakan moral dan nilai. Nah, karena kita tidak peduli dengan adanya perkembangan dari urbanisasi dan modernisasi dan globalisasi, maka moral dan nilai-nilai kita itu mulai terkikis karena masyarakat itu cenderung dalam halnya pandangan perilaku menyimpang dan patologi sosial itu sangat, menurut mereka itu yang sangat sesuai, bukan menyalahi, karena perkembangan itu selalu didukung oleh mereka sendiri yang melakukannya, tidak ada suatu adaptasi atau peneguran. Nah, itu mengakibatkan kerusakan moral dan nilai-nilai itu muncul. Nah, faktor eksternalnya mempengaruhi adanya patologi itu karena globalisasi. Nah, pastilah globalisasi kan perkembangan melesatnya perubahan ekonomi. Jadi kayak semuanya itu serba mengarahkan secara universal. Jadi orang-orang itu tahu, misal kita membuat video porno itu kita pasti disebarluaskan, misal dari IG itu mesti kan banyak pengikut kita meng-fed dan viral fed ya, misalnya bullying juga. Kalau ada orang yang melakukan video bullying, maka akan tersebar luas. Jadi globalisasi itu mendukung adanya percepatan perubahan. Nah, percepatan perubahan itu sendiri itu didukung dengan adanya teknologi dan media. Nah, teknologi media itu menjadikan akses terhadap suatu percepatan sendiri itu menjadi lebih cepat dan lebih tidak bisa terukur, karena prosesnya itu sangat menggantungkan pada perilaku individu dan norma-norma sosial. Jadi menjadikan teknologi media itu menjadi suatu hal yang membuat pengaruh yang sangat besar. Nah, akibat dari pengaruh yang sangat besar itu, migrasi dan urbanisasi itu menjadi penyebabnya adanya kemiskinan atau menyebabkan stabilitas sosial itu menjadi semakin menurun, karena mereka ada yang berfokus pada sosial saja atau ada yang sudah terpengaruh oleh teknologi dan globalisasi. Nah, kemudian ada sejarah dari patologi sosial. Jadi sejarah untuk patologi sosial itu sedikit saya singgung. Itu dimulai pada saat masa revolusi industri, di mana banyak industri berkembang dan industri itu memperkerjakan seorang karyawan. Jadi karyawan itu dipekerjakan untuk menjadi suatu buruh dalam industri tersebut. Tapi berkembangnya zaman pada abad ke 90 masuk ke 20, maka masuklah pada abad mesin, yaitu abad yang dimana manusia itu tergantikan oleh tenaga industri mesin, disebabkan industri mesinnya orang yang sudah menemukan mesin itu merasa bahwasanya bila membuat upah terhadap karyawan terlalu banyak, maka pimpinan perusahaan itu membuat
inovasi untuk mengatasi. Nah, jadi setelah adanya hal tersebut itu berakibat pada PHK secara massal. Jadi untuk yang PHK itu terjadi karena adanya penurunan pekerjaan. Nah, setelah ke abad 20 awal, abad 20 akhir, awal itu maksudnya Agus Comte itu berpendapat bahwasanya patologi sosial itu menjadi suatu studi yang sangat bisa terukur, karena saat itu juga pada abad 20 itu muncul suatu metode dalam penelitiannya yang berhasil mensukseskan Agus Comte sebagai pencetus bahwa sosiologi. Setelah beberapa abad 20 pertengahan, Imam Mulkan itu membuat suatu tulisan, dan di mana tulisan tersebut itu yang tulisan tentang ekonomi sebagai itu. Tentang suatu sosiolog, tentang munculnya suatu agama dari Imam Mulkan sendiri itu mengatakan ada suatu strukturalisasi pada masyarakat. Kemudian abad 20 akhir itu mulai sedikit terpengaruh oleh modernisasi. Jadi perkembangan modern itu mengakibatkan semakin terpuruknya suatu penyakit sosial sendiri. Dan abad 21 sendiri itu modernisasi sangat mendominasi dan berakibat pada kecenderungan pada penyimpangan. Kemudian ada teori dalam patologi sosial. Jadi teorinya itu sangat banyak, tapi di sini saya mengambil beberapa saja. Yaitu pertama, teori sosial yang bahwa masalah terjadi ketika struktur sosial yang stabil terganggu. Misalnya akibat perubahan sosial seperti urbanisasi atau perubahan demografi. Lingkungan sosial menjadi tidak teratur atau tidak terstruktur. Jadi kemampuan masyarakat untuk mengatur perilaku individu melemah, kemudian memunculkan berbagai masalah seperti kriminalitas, kekerasan, dan kenakalan. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini itu menekankan bahwasannya interaksi sosial dan makna yang dihasilkan merupakan suatu hal yang membentuk perilaku individu dan masyarakat. Peneliti juga berpendapat bahwa teori ini mempengaruhi masalah sosial. Jadi hasil daripada masalah sosial itu di mana individu dan kelompok mendefinisikan terjadi karena adanya suatu orang yang melakukan suatu pelabelan atau suatu malhaqo, bahasa lapok terhadap perilaku tertentu sebagai penyimpangan atau bermasalah. Jadi julukan pada perilaku itu membuat suatu penyimpangan yang bermasalah. Teori interaksionisme simbolik. Kemudian ada struktur fungsionalisme. Jadi patologi sosial itu juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling terkait. Masing-masing fungsi itu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Jadi apabila ada suatu sistem itu tidak seimbang atau tidak stabil, maka masalah sosial itu menjadi suatu hal yang sangat concern, karena menjadi suatu tolak ukur di mana individu bisa dikatakan struktur sosial itu bisa dikatakan berhasil karena ada keseimbangan. Tapi kalau seumpama ada suatu gangguan atau kesenjangan sosial, maka perilaku menyimpang dapat muncul karena norma-norma sosial itu terganggu oleh adanya masalah. Selanjutnya ada metodologi. Metode dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.